Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video kali ini kita mau sortir-sortir ini sebetulnya belum benar-benar tuntas, tapi ya sudahlah, saya bikinkan video ini. Yakni pada saat ini kita mau menunjukkan jenis yakni pingu. Ada yang pingu ribbon, ada yang pingu nggak ribbon. Nah, ini kita dapat jantan, nggak saya hitung sih, lupa tadi nggak saya hitung ya. Nah, di sini tuh saya pengen sharing soal dampak dari media pelihara yang kita gunakan itu ada pengaruh kepada beberapa jenis ikan. Mungkin bisa dibilang hampir semua ikan gapi mungkin, terutama yang butuh warna-warna cerahnya biar mencolok, terus ketika badannya butuh menghitam ya biar hitamnya itu pekat atau gelap. Nah, ini ada jenis yang pengen saya bahas, yakni pingu ini. Nah, jadi pada jenis pingu ini ternyata teman-teman, ya sebetulnya sudah tidak heran lagi juga, saya sudah sering pelihara kan, jadi tahu memang untuk jenis ini pingu. Wah, ini kok nggak seberapa kelihatan ya, gimana cara lihatinnya ini? Nah, gini mungkin agak kelihatan ya. Nah, dari sini tuh udah beda-beda ini warnanya. Dari segi punggungnya itu ada yang gelap, ada yang putih. Ini kan udah saya campur, ini intinya betina normal, pingu normal. Nah, dia ternyata memang membutuhkan background hitam. Jadi untuk teman-teman yang ketika ingin ikannya tuh kayak pingu ini kan biasanya gradasi punggungnya itu gelap, bukan hitam seperti black muskung, enggak sehitam itu, cuman gradasi di punggungnya itu warnanya mestinya gelap. Contoh kegelapannya itu seperti ini, saya contohkan ya. Aduh, gradasi gelapnya itu seperti punggungnya ikan ini. Nah, ini loh, kegelapannya itu harusnya seperti ini, bukan yang agak bening atau agak cerah, terlalu cerah gitu, enggak mestinya. Lah, ini campur nih, sudah saya campur dari media yang backgroundnya hitam sama backgroundnya putih, jadinya ya seperti ini. Sama di jantan pun demikian teman-teman, jadi ada yang badan atasnya itu hitamnya pekat atau gelapnya pekat, ada yang masih agak putih. Nah, ini dari beberapa wadah yang berbeda ya. Tadi saya perhatikan seperti itu, cuma saya videonya setelah saya sortiri dulu baru saya video gitu kan rencananya. Jadi makanya yang tadi ketika masih sortir atau sebelum saya sortir itu nggak saya video, jadi baru saya videonya ketika sudah sortir. Makanya dari itu saya mulai ganti plastik sekalian. Memang plastik kemarin itu kan aslinya ya percobaan, karena saya punyanya plastik ini. Nah, ini saya punyanya kan plastiknya tipis banget ini murah banget. Sebetulnya dia kayak plastik kresek, kayak plastik kantong itu, bukan plastik kresek ya, beda. Dia plastik yang dipakai untuk beras, minyak itu kiloan. Tapi ini ukuran 40 x 60. Nah, ini tipis banget. Makanya saya rencana ganti, dan ya untuk menunjang beberapa ikan yang memang butuh warna mencolok seperti full gold. Nah, kayak kalau background hitam gini, full goldnya itu bisa kelihatan, waduh, cantik lah. Nah, ini juga full gold, ini juga full gold. Nah, jadi lebih kelihatan cantik seperti itu. Makanya saya ganti plastiknya menjadi hitam. Nah, ini masih belum saya sortir. Jadi intinya pingu ini lagi membludak teman-teman di tempat saya.
Nah seperti inilah ketika kita campur jantan betina, kan bingung, saya sebelumnya cuma punya dikit makanya saya campur jantan betina. Ya adalah banyak, berapa betina ya, paling sekitar 10 ekoran betina yang saya campuri jantan intinya. Dan ternyata wah ini aja udah ratusan ekor nih. Loh, ini masih ada burayak-burayakannya juga ada ini di sini. Nggak berapa kelihatan ya. Ini juga ada. Ini yang ribon-ribon, betina ribon. Dapatnya yang gede-gede gak seberapa banyak. Ini belum saya ambil jantannya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk ikan-ikan seperti ini yang butuh gradasi gelap di punggungnya, saya sarankan pakailah media yang backgroundnya hitam, jangan bening, nanti warnanya kurang seberapa mencolok, yellow-yellownya juga nggak seberapa mencolok. Kalau di background hitam dia bisa cantik banget lah, seperti itu. Makanya media pemeliharaan itu juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan warna ikan. Selain memang pakan juga menunjang, media peliharaan juga menunjang. Nah ini saya garapnya belum selesai nih. Nah ini sudah saya copoti plastiknya, rencana mau saya ganti plastik hitam. Nah ini kan saya sudah ready plastiknya. Nah saya beli di toko oren, saya beli langsung sekalian lebar, panjang berapa ya, 2x8, 2 pieces. Di situ kan per piecesnya tertera ukuran 1 meter kali 4 meter. Nah, saya belinya 2, jadi dapatnya 2 kali berapa itu, 2 kali 4 meter, seperti itu teman-teman. Oh ini ada yang loncat nih, saya jadi kurang fokus. Nah, ini nanti sudah saya sortiri, yang itu belum. Intinya nanti bakal jadinya itu gini, burayaknya akan saya tempatkan, burayak kecil-kecil akan saya bagi 2 karena saking banyaknya. Akan saya bagi 2 di sini dan di sini mungkin. Atau mungkin jadi 1 saja di sini juga boleh, tapi nanti sekitar 1 bulanan mungkin itu sudah kita harus pisahkan karena ini benar-benar bau banyak. Ini burayak yang saya punya, burayak pingunya bau banyak, pakai banget ini loh, 200-an ada mungkin. Jadi ya pastinya kita pisahkan. Nah di sini di video kali ini tuh saya ingin cerita soal pingu yang ternyata memang media pemeliharaan itu berpengaruh banget kepada warna ikan gapi, seperti itu teman-teman. Ya sekaligus saya memang lagi semangat-semangatnya bikin video juga karena habis beli mic wireless itu. Nah ini atau gini, nantinya itu saya pengennya sih gini sih, ini plastiknya waktunya ganti juga kan. Nah ini isinya betina PRTDE. Betina PRTDE kan saya punyanya banyak. Nah, mungkin saya pindah ke sini. Dan betina PRTDE gak seberapa butuh warna-warna yang mencolok gimana gitu, enggak seberapa butuh dia. Dia walaupun badannya agak terang atau agak gimana itu enggak seberapa pengaruh kepada kecantikan visualnya, karena dia ekornya juga merahnya tetap mencolok walaupun di media agak terang. Beda dengan pingu, kalau pingu itu kuningnya juga enggak seberapa mencolok, terus gelap, gradasi gelap di punggungnya juga enggak seberapa mencolok, jadi jelek lah kalau pingu. Makanya pengennya ini nanti plastik saya ganti, nanti saya isi dengan betina-betina normal. Betina normal kan lebih banyak daripada yang ribbon. Nah, ribbonnya ini cukup di sini aja cukup karena memang gak seberapa banyak. Yang gak ribbon saya taruh sini,
saya ganti plastik hitam, terus betina PRTDE saya taruh sini, ada yang masih di sini juga betina PRTDE kayaknya. Nah itu. Nah ini yang di sini, nanti saya pindah ke sini juga. Ini sekalian nanti saya ganti ikan lain seperti itu, yang membutuhkan background hitam. Yang rombak total ini intinya beberapa hari ini, dalam beberapa hari ini ya sekalian. Sebetulnya waktunya kuras juga, makanya saya kurasi. Masih banyak sih proyeknya, ini masih belum selesai. Jadi belum benar-benar tuntas. Nanti kalau tuntas bisa kita refreshing, lihat-lihat ikan yang ada di Alfamni Gapi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah pada musim hujan kali ini ikan-ikan saya sehat, sentosa, nggak ada yang sakit ya, karena seperti yang sudah saya ceritakan teman-teman, sebetulnya ikan gapi itu yang susah itu ketika perubahan cuaca atau parameter air. Ketika berubahnya media itu, ketika berubahnya ekosistem yang ada di air atau di media tersebut, yang bikin ikan gapi itu sakit. Kalau dia sudah stabil, hujan aja gitu, ternyata saya lihat ya dominan sehat sih ikan-ikan, aman. Ya dulu itu yang sampai by red air banyak yang mati massal itu, pingu juga pernah bermasalah. Yaitu pada saat musim hujan pertama berapa bulan yang lalu itu teman-teman, mungkin masih ingat, 2 bulan ya, atau belum sampai 2 bulan, yaitu masa-masa dia sakit ikannya. Kalau setelah itu ya sudah aman. Nah ini mau segera saya tangani dulu teman-teman, ikannya udah loncat-loncat, kasihan udah pada loncat, dan ini juga medianya memang terlalu kecil. Nah akhirnya teman-teman, setelah kita tadi habis sortir ikan jenis pingu, akhirnya jantan-jantannya saya taruh sini di tank display, jantan saja. Nah ini 5 ekor, di sini 7 ekor, di sini juga 7 ekor. Nah ini ada yang langsung makan. Jadi enaknya pakai Artemia itu, ikan cenderung kalau mau adaptasi tempat baru itu kebanyakan dia lebih mudah adaptasi juga, karena dia sesuka itu juga mungkin sama Artemia. Ntar saya mau minum dulu agar tidak dehidrasi. Nah mungkin tips juga buat teman-teman yang baru pindah-pindah ikan, kalau bisa kita pakai Artemia di pertamanya. Ya ini memang seterusnya bakal pakai full Artemia sih, alhamdulillah. Jadi memang cenderung bisa buat mempermudah ikan adaptasi juga. Nah biasanya kan ikan gapi yang baru pindah tempat itu kan dia masih perlu adaptasi kan. Nah adaptasi ya yang seperti ini, adaptasi dia cenderung nggak seberapa aktif, diem, waspada. Beda dengan yang inilah, ini langsung aktif, ini juga aktif. Kalau ikan yang baru dia menempati biasanya cenderung gini, diem-dieman. Nah itu bisa kita pancing pakai Artemia teman-teman. Nah jadi stok pingu kita ini banyak alhamdulillah sekarang teman-teman. Nah untuk betinaannya tadi akhirnya saya buat seperti ini teman-teman. Tadinya kan mau saya pindah ke sini kan, saya pindah ke sini lalu backgroundnya saya ganti hitam. Akhirnya nggak jadi karena keterbatasan waktu. Istri saya sudah nagih mau pergi karena memang sudah janjian habis ngopeni ikan, terus saya mau pergi sama istri saya.
Nah, ini jadi pingu normalnya ada di sini. Nah, berayaknya full ada di sini. Yang harus kita sangat perhatikan ini agar tidak manja dan rewel dia. Kalau nggak kita perhatikan pasti dia rewel nantinya. Ya, soalnya sepadat ini masih kelihatan sehat-sehat. Nanti kalau selang 1 minggu 2 minggu kalau kita nggak perhatikan pasti mulai ada yang geol-geol. Yang saya amati sih seperti itu, ketika populasi sepadat ini harus kita segera pisahkan, nanti kita carikan media baru. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini pingu ribbonnya yang di sini, betina pingu ribbon. Terus ini betina pingu normalnya ada di sini. Itu di sana pada waspada semua itu. Nah itu nggak seberapa kelihatan ya, pada waspada semua. Nah ini untuk burayaknya ya. Jadi seperti itu teman-teman, pada pertemuan kali ini pembahasan kita soal pingu. Yang tadi kita bahas sempat untuk media peliharaan. Yang kita bahas tadi yang pertama media pemeliharaan, terus kita sortir juga, terus kita lihat-lihat perbedaan ikan yang di media bening, yang di media putih sama media hitam. Nah gitu ya, mungkin pertemuannya pada kali ini cukup itu saja. Barangkali ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.